Assalamualaikum YouTube, bertemu lagi dengan saya. Bagaimana kabar Anda? Dan bagaimana pekerjaan Anda? Semoga baik dan lancar ya. Dalam kesempatan kali ini, saya akan berbagi informasi kepada kalian semua. Informasi yang sangat penting untuk saya bagikan kepada kalian semua, yaitu mengenai perpanjang SIM sudah bisa dari rumah, tanpa perlu lagi ke kantor Satpas. Bagaimana video selengkapnya? Mari simak sampai selesai ya. Jangan di-skip biar gak salah paham. Dan seperti biasanya, sebelum video ini dilanjut, silahkan subscribe dulu channel ini dan pencet tombol loncengnya, supaya kita bisa belajar bersama dan bertukar informasi mengenai seputaran jalan, jembatan, dan perawatannya. Berbicara mengenai jalan, konstruksi jalan, perbaikan jalan, dan sebagainya, tidak lengkap rasanya kalau tidak menyinggung masalah SIM. Kenapa? Karena ini yang sering kali ditanyakan di jalan jika ada apa-apa di perjalanan, sehingga SIM sangatlah perlu dimiliki setiap pengemudi. Kabar baiknya, sekarang pelayanan publik di lingkungan Polri ke depan akan dipermudah, termasuk pengurus surat izin mengemudi atau SIM. Bahkan, pembuatan dan perpanjang SIM nanti bisa dilakukan secara online. Dan menurut berita yang tersebar, aplikasinya akan diluncurkan di bulan April 2021 ini. Mengenai tanggalnya belum ditentukan. Kita tunggu saja. Transformasi digital untuk optimalisasi penerimaan PKB dan BPNKB yang diselenggarakan Badan Pendapatan Daerah atau Bapenda DKI Jakarta secara virtual pada Rabu tanggal 24 Februari 2021. Kasih STNK di Lantas Polda Metro Jaya Kompol Ardila Amri yang mewakili Dirlantas Polda Metro Jaya bahwa ke depan akan ada SIM virtual. SIM virtual ini merupakan pelayanan SIM secara online. Ya, benar, SIM online yang mempermudah kita mengurus SIM tanpa harus mengantri lama dengan peserta lain. Ini semua bukan hanya untuk perpanjang SIM saja, akan tetapi di dalamnya berisikan perpanjangan SIM online dan ujian teori SIM online. Dengan kata lain, pengajuan SIM baru. Meski jika pengajuan SIM baru tetap harus datang ke Satpas untuk melengkapi persyaratan yang tak mungkin dilakukan secara online. Ada beberapa fitur pelayanan yang bisa dinikmati masyarakat dari aplikasi SIM virtual ini. Antara lain, registrasi online melalui aplikasi mobile, layanan perpanjangan SIM A dan SIM C, pembayaran secara cashless, pemohon tidak perlu datang ke Satpas, tes kesehatan atau psikologi secara online, perekaman data SIM melalui aplikasi pengenalan wajah. Hasil pencetakan kartu SIM dapat diambil sendiri atau dikirim melalui jasa pengiriman. Dan pembayaran seluruh bank dengan modern channel. Untuk perpanjangan SIM A dan SIM C online, berikut alurnya. Yang pertama, download aplikasi. Yang kedua, verifikasi nomor HP atau OTP. Yang ketiga, registrasi NIK, SIM, foto KTP, SIM, dan selfie.
Yang keempat, verifikasi NIK dan SIM. Yang kelima, pilih jenis SIM dan lokasi Satpas. Yang keenam, verifikasi hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Yang ketujuh, isi rekening pengembalian atau pembatalan. Yang kedelapan, pilih metode pengiriman. Yang kesembilan, upload foto dan tanda tangan. Yang kesepuluh, pembayaran PNBP dan biaya kirim. Yang ke-11, cetak SIM. Yang ke-12, pengiriman. Dan yang terakhir, SIM diterima pemohon. Bagaimana? Mudah bukan? Kita tidak perlu antri dan semua itu Anda bisa lakukan dari rumah. Sementara untuk penerbitan SIM baru, ujiannya yang bisa dilakukan secara online hanya ujian teori. Untuk ujian praktek, pemohon SIM harus tetap datang ke Satpas. Dan berikut alurnya. Yang pertama, download aplikasi. Yang kedua, registrasi NIK. Yang ketiga, face recognition. Yang keempat, pilih jenis SIM. Yang kelima, pembayaran PNBP SIM baru. Yang keenam, ujian teori online yang didahului simulasi contoh soal. Yang ketujuh, lulus dan mendapat QR code. Yang kedelapan, pilih Satpas terdekat di tempat kalian. Yang kesembilan, pilih jadwal ujian praktek. Jadi ini memang untuk praktek belum bisa di-online-kan, karena memang ini harus langsung bertemu dengan petugas di lapangan untuk melihat bagaimana kemampuan pemohon untuk bisa mengaplikasikan apa yang sudah diuji pada ujian teori. Jadi, kita bisa tarik kesimpulan bahwa sekarang perpanjangan dan pembuatan SIM sudah dipermudah. Tidak seperti di mata masyarakat awam yang menurut mereka membuat SIM itu dipersulit. Sebenarnya itu bukan dipersulit, memang prosedurnya seperti itu. Dengan adanya virtual SIM sekarang, semoga masyarakat makin banyak yang mengurus SIM, karena itu adalah dokumen penting yang harus dimiliki pengendara kendaraan bermotor. Mungkin cukup sekian informasi kali ini. Jika ada kekurangan yang saya paparkan tadi, bisa kalian tambahkan di kolom komentar, supaya bisa saling bertukar informasi. Dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe dan share video ini ke teman dan saudara kalian. Semoga channel ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Salam satu aspal.